Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman yang saya cintai. Sesi kali ini saya akan memberi pengantar tentang tanda-tanda hati yang mati. Tema ini di segala zaman terus menarik. Kenapa? Karena banyak orang dalam kehidupan senyatanya memiliki hati yang sudah hampir kurang berfungsi dalam kehidupannya. Kenapa itu terjadi? Karena banyak hal yang terjadi pada pengalaman hidupnya, juga pada pengetahuan yang dimilikinya. Teman-teman yang saya cintai, ada satu hikmah yang menarik dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari tentang tanda-tanda hati yang mati. Min alamati mautil qalbi adamul husni ala ma fataka minal muwafaqati wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zallat. Tanda-tanda hati yang mati adalah tidak sedih atas ketaatan yang tidak dilakukannya dan tidak menyesal atas kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Teman-teman yang saya cintai. Jadi karena hati ini menyangkut perasaan, dan perasaan yang paling tinggi yang terjadi pada hati kita adalah perasaan akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia paling tinggi, memang memiliki tangga-tangga dasar, tangga-tangga awalnya. Yaitu tadi yang disampaikan dalam hikmah yang barusan saya sebutkan. Bahwa jika kita tidak sensitif lagi, tidak merasa bersalah karena kita tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, dan kita tidak menyesal karena kita melaksanakan larangan-larangan Allah, maka itu tanda-tanda pertama yang sangat dasar tentang matinya hati seseorang. Teman-teman yang saya cintai. Kemudian bagaimana cara menghidupkan hati yang sudah mati? Pertama, banyak ahli mengatakan hati itu akan mengalami proses introspeksi dan muhasabah ketika seseorang dalam kesendirian. Dia memikirkan sesuatu dalam hidupnya, terutama yang sudah dia lakukan sebelum-sebelumnya, lalu dia merencanakan sesuatu yang akan dilakukannya di masa yang akan datang. Maka dia mulai terbuka hatinya. Keterbukaan hati terhadap berbagai macam perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang itu adalah awal dari bagaimana menghidupkan hati yang telah mati tadi itu. Karena itu lama-lama hati kita memiliki sensitivitas terhadap hal-hal yang kita lakukan. Nah, mulai kita memikirkan apakah perbuatan-perbuatan yang lalu yang sudah kita lakukan itu memiliki efek negatif buat orang lain atau memiliki efek positif buat orang lain. Hati sudah mulai merasakan ketika perbuatannya, pikirannya, ucapannya memiliki efek yang negatif terhadap orang lain. Dia mulai merasa bagaimana kalau itu terjadi pada aku. Bagaimana kalau omongan perbuatan itu dari orang lain terjadi padaku. Bahwa efek dari apa yang orang lain katakan itu membuat hatiku sakit, membuat hatiku pilu dan sebagainya. Maka sensitivitas mulai muncul. Nah, dari situ kita mulai mengarahkan hidup kita kepada kebaikan dan kebenaran. Teman-teman yang saya cintai. Dari situ kemudian kita lanjutkan. Karena kita merasakan penyesalan. Karena itu kita melakukan upaya pertobatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan zikir dan sebagainya. Disitulah hati seseorang mulai tumbuh, mulai berkembang, mulai hidup. Karena itu banyak ulama yang mengatakan bahwa cara membersihkan dan membuka hati itu dengan banyak mengingat Allah supaya hati kemudian menjadi sangat sensitif. Teman-teman yang saya cintai. Tingkat selanjutnya, berbeda memang antara orang-orang kebanyakan dengan orang-orang yang hatinya sudah hidup, sudah tumbuh sehingga dia menjadi orang yang soleh. Hal-hal yang terjadi pada orang yang saleh
mungkin saja tidak terjadi pada orang biasa pada umumnya. Misalnya ada satu kisah seorang sahabat mengunjungi kediaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika sampai ke rumahnya, Ali kemudian mempersilahkan sahabat tadi duduk di atas kursi. Ketika sahabat tadi hendak duduk, terjatuhlah sahabat itu dari kursi dan berdarah. Lalu Ali kemudian membersihkan darahnya dan mengobatinya sambil mengatakan bahwa semua musibah besar atau kecil adalah untuk menghilangkan atau menghapuskan dosa-dosa kita. Lalu sahabat tadi tanya, apakah musibah yang barusan aku terima ini juga untuk menghapuskan dosa-dosaku? Ya, kata Ali, untuk menghapuskan dosa-dosamu. Loh, dosaku memang apa? Kata Sayyidina Ali, dosamu adalah karena kau ketika hendak duduk tidak membaca bismillah. Maka orang saleh seperti engkau ketika hendak duduk tidak membaca bismillah saja, engkau sudah dinyatakan berdosa. Lalu sahabat tadi bertanya, kan banyak orang ketika hendak melakukan sesuatu tidak membaca bismillah dan dia tidak ditegur apa-apa oleh Tuhan. Betul, itu terjadi kepada engkau karena engkau tuh orang yang saleh. Sedikit saja kesalahan oleh Allah langsung ditegur. Tapi orang-orang pada umumnya yang masih jauh dari nilai kesalehan tadi, Allah tidak langsung menegurnya. Menunggu pada tingkat-tingkat kesalehan tertentu seperti engkau. Teman-teman yang saya cintai, jadi hati yang mati kalau kita tidak berusaha untuk menghidupkannya kembali sampai akhir hayat orang tersebut sangat mungkin tidak memiliki sensitivitas dan tidak terbuka hatinya kepada lingkungan, kepada orang lain, juga kepada sesama. Bagaimana mencintai, menyayangi, menghormati, dan pada akhirnya bagaimana yang bersangkutan mendekatkan diri kepada Allah. Teman-teman yang saya cintai, saya akan akhiri. Semoga ada manfaat buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.